Halo, selamat siang. Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Erin akan mempresentasikan Hanoman. Hanoman merupakan kependekan dari Hasta Ayu Nusantara Online Mobile Application Network. Untuk aplikasi ini masih dalam proses pengembangan dan nantinya dapat diinstal pada Play Store maupun pada iOS. Hanoman itu sendiri adalah aplikasi kami yang digunakan baik absensi maupun reporting, baik itu staff maupun tim lapangan. Menu itu sendiri seperti ini. Ada menu report, daftar kerja, slip gaji, izin sakit off, itinerary, dan bagian bawah adalah absen check-in. Pertama saya akan menjelaskan untuk absen check-in. Kita klik absen check-in, maka akan tampil outlet terdekat di mana posisi user SPG atau MD itu berada. Contoh untuk Alfamart Sumur Batu itu jarak 6.000 meter. Untuk jarak ini yang terlihat atau tampil di sini adalah minimal 200 meter sampai dengan 10.000 meter. Itu disesuaikan dengan kebijakan atau request dari prinsipal masing-masing. Contoh jika untuk outlet di sini ternyata tidak ada, maka user wajib menambahkan outlet tersebut. Tampilannya seperti ini, maka langsung tentukan titik lokasi, langsung mengarahkan pada lokasi atau map sesuai dengan GPS dia berdiri, seperti ini. Jika map tidak sesuai, pin bisa digeser. Jika oke, pilih centang, lalu isi field sesuai dengan yang tertera, contoh Alfamart, lalu tipenya dipilih. Untuk kode bisa melihat, bisa input sendiri, nama outlet, nama DC juga memilih, alamat sesuai dengan map tadi di atas. Lalu untuk tampilan foto, user diminta untuk memfoto plang atau identity dari toko itu sendiri. Setelah oke, cek lagi ke atas untuk kebenaran dan data lalu kirim. Untuk proses seperti ini, user akan melaporkan ke tim IT untuk memverifikasi keberadaan toko tersebut. Jika toko itu sudah diverifikasi oleh IT kami, maka toko tersebut sudah ada tampilan di outlet terdekat seperti ini. Contoh, asumsi toko tersebut sudah ada ya. Alfamart Sumur Batu. Berikut menu check-in-nya. Terdapat data, tanggal dan jam. Lalu ambil foto. Oke. Untuk foto check-in itu minimal 1 sudah bisa dikirim. Tapi jika sesuai kebutuhan dapat menambahkan tambah foto di bagian bawah. Seperti ini jika sudah, maka kita menginputkan keterangan pada foto, contoh masuk jam berapa seperti itu ya. Untuk foto ini disesuaikan kebutuhan, kami menyarankan tim melakukan foto di depan pintu karyawan maupun foto dengan security dan melakukan selfie dengan pose seluruh badan. Setelah selesai dikirim. Setelah dikirim, tampak di bagian bawah ada timer yang sedang berjalan. Tersebut itu adalah durasi lamanya waktu user tersebut ada di dalam toko. Contoh kita ada kebijakan di toko MM minimal 15 menit, maka user dapat mengecek apakah dia sudah ada 15 menit kurang atau lebihnya. Setelah selesai, user tinggal memilih check out. Masih di toko yang sama. Lalu foto check out seperti ini. Lalu oke. Sama seperti foto check in ya, Bu.
seperti ini, lalu kirim. Lalu akan tampak total kunjungan user tersebut di toko tadi berapa lama. Seperti ini. Tampilan tersebut ada pada daftar kerja. Seperti ini. Jadi kita mengetahui user tersebut di dalam toko tadi itu berapa lama, jam check-in-nya dan jam check-out-nya, dan durasi atau jumlah foto yang di-tag berapa banyak, itu ada di sini. Begitu juga ada di bagian bawah adalah reporting. Itu adalah report yang dikirim pada hari itu. Tapi ini masih proses pengembangan. Jadi saya belum bisa tampilkan, tidak bisa diklik. Oke, setelah menu absensi saya akan ke menu reporting. Untuk menu reporting, di sini kita dapat melihat toko, ada beberapa list toko di bagian bawah. Daftar outlet tersebut ini adalah daftar toko yang pernah atau yang dilakukan atau sesuai dengan absensi atau yang sudah pernah dikunjungi oleh user tersebut. Contoh, jika dia mengcover 20 toko dan sudah dikunjungi, itu artinya daftar toko tersebut yang 20 ada di bagian bawah sini. Saya akan menginput untuk Alfamart Sunter Kemayoran. Seperti ini tampilannya. Kita ada menu 14 menu reporting. Pengembangan dari aplikasi Hanoman lama yaitu hanya 9, tapi di sini ada 14, dan 14 menu ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan prinsipal. Contoh, hanya menggunakan 10, maka 4 aplikasi atau 4 menu reporting yang tidak digunakan tadi akan kami beri warna abu-abu atau disable, yang artinya user tidak bisa mengklik atau menekan atau memilih menu tadi. Saya akan mencoba untuk yang SKU aktif. Di sini adalah SKU aktif merupakan SKU atau produk yang listing di toko tadi Alfamart Sunter Kemayoran. Di sini ada tampilan SKU aktif dan SKU tidak aktif. Ini juga masih dalam proses pengembangan, tapi nanti di bagian samping itu ada 3 layer, ada master SKU, SKU aktif, dan SKU tidak aktif. Master SKU itu sendiri adalah acuan atau SKU yang ada dalam per account. Misalnya contoh tadi saya pilih Alfamart, maka ada produk di Alfamart sebanyak 17, maka user wajib melaporkan SKU dari 17 tadi yang listing di Alfamart Sunter Kemayoran itu jumlahnya ada berapa. Contoh misalnya ada 10 yang listing, maka yang 7 itu akan berada di SKU tidak aktif dan yang 10 ada di SKU aktif. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya akan pilih untuk master SKU yang tidak aktifnya, untuk kompetitor. Seperti ini. Lalu untuk yang on-nya, seperti ini. Berikut beberapa yang saya pilih untuk hari ini. Setelah user mengisi SKU aktif tadi, maka user berlanjut dengan menu lainnya. Menu SKU tadi itu berhubungan dengan menu reporting lainnya. Jadi user wajib melaporkan SKU on maupun kompetitor yang ada atau yang terjual di toko Alfamart Sunter Kemayoran tadi. Harga normal. Untuk harga normal akan tampil menu SKU yang tadi sudah saya pilih aktif. Seperti ini. Harga normal yang di sebelah kiri adalah harga acuan atau min max atau HET yang sudah diinfokan atau sudah dikoordinasikan dengan prinsipal yang dijadikan acuan sebagai database di Hanoman kami. Contoh, untuk Sajiku SGC 200, harga normalnya 5.000. Jika tim mengisi seperti ini, misalnya kelebihan 0, contoh kelebihan 0, maka setelah dikirim, maka dia akan keluar notifikasi. Untuk SGC 200 tadi ada kesalahan kelebihan atau kelebihan input yang mana tidak boleh kurang dari 4.000 dan tidak boleh lebih dari 6.000. Seperti ini Bapak Ibu. Contoh misalnya 5.700.
Lalu di sini 25.000. Seperti ini. Saya akan mengupdate untuk Mama Suka mayones 25 gram dan SGC 200. Pada di bagian bawah, update terakhir itu adalah 28 September ya Bapak Ibu ya. Ketika saya ini rubah, dia akan merubah atau menyimpan data update terakhir yang dilakukan oleh user. Seperti ini. Kita lihat lagi ke harga normal. Tadi saya mengupdate di Mama Suka, Sajiku SGC 200 dan Daesang. Seperti ini. Tanggal terupdate adalah tanggal 8 Oktober. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Harga normal ini juga nanti akan nge-link atau ada korelasinya dengan promo non-HO maupun promo HO. Sebentar saya ke sana, sebelumnya kita ke menu expired date. Untuk expired date ini adalah tim mencatat atau melaporkan data jumlah kuantiti dan tanggal expired. Contoh, saya akan menginput tambah produk seperti dulu ya. Tambah produk Mama Suka contoh. Kami akan untuk yang kita pantau adalah hanya produk SKU kita saja, on saja. SGC 200. Sajiku Golden Crispy 200 gram itu ada 56 pieces yang tanggal expirednya tanggal 1 November. Seperti ini. Lalu saya juga melaporkan untuk Sajiku tepung bakwan SBW 225, dia tersedia 89. Yang expirednya adalah di tanggal 30, saya pilih di tanggal agak jauh ya, tanggal 5 Maret. Lalu tambahkan seperti ini. Maka pada menu expired date tadi akan tampil untuk SGC 200, saya memiliki yang mendekati expired di bulan November itu 56, dan SBW tadi yang saya input di tanggal 5 Maret itu juga ada 89 piece seperti ini. Jadi ada indikator berwarna merah yang mendekati, itu juga disesuaikan dengan kebutuhan prinsipal ya, mendekati expired, lalu ada yang jauh expirednya. Tapi di sini saya akan menambahkan produk, ada Golden SKU Golden Crispy 200 gram ini sebanyak 17 yang di expirednya tanggal 1 Desember. Seperti ini. Maka dia berwarna orange. Itu artinya dia tengah-tengah antara yang mau mendekati, sehingga ini bisa dilakukan untuk proses eksekusi apakah di bandit atau dilakukan turun harga, seperti itu. Berikut untuk menu selanjutnya adalah promo non-HO. Promo non-HO ini adalah promo yang ditemukan user di toko yang dia kunjungi, yang setiap hari dia kunjungi, lalu dia melaporkan. Contoh, untuk promo non-HO ini dilakukan promo baik yang on maupun kompetitor yang dilaporkan. Contoh, ada Mayumi tup pedas, dia ada promo, harga normalnya 20.800. Mekanisme, contoh buy two get one, harga promonya contoh menjadi 17.000. Periode promonya ada 8 sampai dengan 15. Tipe promonya adalah late night store. Untuk mekanisme promo dan tipe promo ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan prinsipal masing-masing yang biasanya berjalan atau yang mau dipantau adalah tipe promo seperti apa. Lalu keterangannya, di sini juga ada pilihan harga promo apakah sesuai
ataukah tidak sesuai. Jika sesuai itu seperti apa, atau tidak sesuainya bagaimana, misalnya lebih rendah atau lebih tinggi. Setelah itu tim melaporkan apakah price card ada, price card harga normal ada terpasang, price card harga promo juga terpasang, POP-nya juga terpasang, maka dia memilih memindahkan filter tadi ke menu terpasang. Lalu tim diminta untuk memvalidasi data tersebut dengan memfoto, memberikan foto seperti ini. Jika sudah, dikirim. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk menu promo non-HO dan kompetitor itu, untuk promo non-HO dan HO itu sama. Hanya saja untuk promo HO itu adalah promo yang sudah di-share oleh prinsipal ke kami, yang sudah di-upload di Hanoman. Jadi contoh, jika saya berada di toko Alfamart, jika Alfamart itu ada promo, maka saya bisa melihat di sini untuk promo yang sedang berjalan di Alfamart. Tapi jika tidak ada promo, kebetulan memang tidak ada promo, maka saya tidak bisa melaporkan, atau memang saya tidak perlu melaporkan untuk promo tadi. Contoh, kita asumsi ada promo ya Bu ya. Kalau di sini ada promo, saya klik. Di sini saya melaporkan promo itu sama seperti promo non-HO. Apakah listing atau tidak, mekanismenya sesuai atau tidak, planogramnya sewa atau tidak. Jika planogramnya sewa, maka saya pilih sewa. Jika promo juga sudah sesuai, saya pilih sesuai. Jika tidak sesuai, saya pilih tidak sesuai, maka saya harus melaporkan kenapa tidak sesuainya, seperti itu. Misal tanggal mulai promo tidak sesuai, terlambat, maka saya melaporkan demikian. Lalu validasi dengan cara memfoto rak secara full atau di bagian POP dan produknya. Seperti ini, lalu kirim. Seperti ini Bapak Ibu ya. Foto ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan user. Lanjut untuk menu OS. Untuk menu OS ini juga masih ada pengembangan. Jadi menu OS ini adalah tim melaporkan produknya di sini. Tinggal misalnya contoh, sajiku ada kosong barang. Sajiku golden crispy. Nanti akan tampil di bagian bawah seperti ini. Ketikkan dulu di bagian atas pada menu cari produk. Lalu jika sudah memilih, maka tampilannya ada di bagian bawah sini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan melaporkan untuk sajiku golden crispy stok minim ya. Lalu saya sebutkan di sini 3, maka dengan 3 itu artinya barang itu kosong. Lalu isi dengan OS reason-nya kenapa, misal barang rusak seperti ini, lalu kirim. Begitu juga untuk yang lainnya. Untuk Mayumi iya, lalu kirim untuk quantity atau stok minimnya berapa. Untuk menu OS ini, kita selain mengisi laporan OS, kita juga menggunakan menu ini sebagai menu SOH. SOH itu sendiri adalah melaporkan jumlah stok yang ada di toko. Contoh misalnya dia stok minimnya tidak, tapi kita bisa melaporkan total secara keseluruhan stok untuk Mayumi tube pedas itu di toko ada 300 piece. Seperti ini. Tidak ada reason ya, berarti dia bukan OS. Maka tinggal kita kirim. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini ya kosong. Jika stoknya 0, maka kita memilih 0, maka dianggap kosong. Lalu pilih jika kosong dari distributor, pilih reasonnya kosong distributor, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk yang terkirim ada tampilannya di sebelah sini. Yang saya kirim tadi adalah barang kosong adalah SGC 200 dan SBW 225. Untuk yang MYP 180 gram ini tidak kosong. Jadi dia tidak akan ngeling dengan laporan yang berikutnya. Seperti ya Bapak Ibu ya. Jika stok tidak kosong, maka user tidak perlu memilih ini stok di bawah ini, lalu tinggal kirim semua saja. Seperti ini. Lalu mengirim berarti di toko tersebut tidak ada produk kosong.
Tadi kita memilih stok kosong SGC 200 dengan SBW 225 ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini yang saya maksud. Laporan OS tadi nge-link dengan laporan ordering. Di sini user menginput kapan dia atau berapa estimasi yang dia buat. Contoh dia membuat estimasi 240 piece, lalu kirim. Begitu juga dengan yang SBW, dia ada estimasi sebesar 300 piece, lalu kirim. Seperti itu Bapak Ibu untuk menu ordering. Untuk menu plano, di sini tim menambahkan atau melaporkan plano yang sudah berjalan. Contoh planonya apakah plano toko atau plano sewa. Jika plano sewa, tim diminta menginput untuk plano sewa. Program sewanya itu berapa lama? Contoh misal 8 sampai dengan tanggal 15. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Lalu tambah brand. Contoh Ajinomoto. Seperti ini. Apakah plano sewa sudah sesuai? Jika ya, jawab ya. Kalau tidak, maka pilih reason. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk aplikasi ini jika tidak sesuai semuanya wajib ada reason. Seperti ini. Ini contoh plano sebelumnya dan ini plano sesudahnya. Seperti ini. Oke, lalu kirim. Jika sudah mengirim, maka kita sudah melaporkan tambah plano tadi. Selanjutnya untuk menu free display. Pada menu free display, itu juga kami dalam proses pengembangan. Untuk menu free display itu sendiri ada pilihan seperti ini, yang nantinya sebenarnya adalah tampilannya adalah display besar atau display kecil, seperti itu. Layar pertama dia akan menanyakan display besar atau display kecil. Nah, ketika kita pilih display kecil, lalu layar kedua dia menanyakan untuk yang kategori display kecil, contoh apakah COC ataukah hambalan atau power wing, dia akan ada pilihannya seperti itu di bawah. Lalu user diminta untuk menginput contoh COC, maka dia memilih COC lalu periodenya sampai dengan kapan. Seperti ini. Lalu tambah produk. Contoh saya ada display Sajiku Golden seperti ini. Lalu foto before dan afternya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jika ada revisi, kita bisa mengambil foto lagi, ada tombol trace di bagian bawah, lalu bisa difoto ulang. Lalu kirim. Nah, di sini ada laporan free display 1. Seperti tadi planogram juga ada ya, planogram 1. Itu artinya user tersebut sudah membuat laporan pada free display dan planogram di hari itu. Berikutnya adalah menu facing share. Untuk menu facing share, ini juga masih dalam proses pengembangan, yang mana untuk ukuran display seperti ini. Ini bukan seperti ini ya tampilnya ya Bapak Ibu ya. Nanti di layer pertama, ini akan pindah posisi. Kategori display itu adalah kategori sesuai dengan produknya kita sendiri. Misalnya contoh, di sini adalah contohnya Ajinomoto. Ini tampilannya bukan seperti ini ya Bu ya, ya Ibu Bapak ya. Kategorinya itu adalah kategori tepung bumbu, contoh tepung bumbu. Lalu ketika saya pilih kategori tepung bumbu, maka pada layer kedua itu kita diarahkan, user diarahkan mau menginput by brand atau by SKU. Jika kita menginput by brand, maka tepung bumbu tadi ada pilihan on-nya kita adalah Sajiku, lalu kompetitornya adalah Sasa tepung bumbu, seperti itu. Tapi jika user menginput atau memilih by SKU, maka dia memilih by SKU, lalu akan tampil SKU-nya Sajiku, lalu dan SKU-nya si Sasa tepung bumbu tadi, seperti itu.
Lalu diikuti di sebelahnya itu adalah ada kolom kecil, tinggal menginput jumlah facingnya yang ada di toko tadi berapa. Seperti itu tampilannya ya Bu ya. Lanjut untuk menu sell out. Untuk menu sell out dan sell in ini sama, hanya bedanya digunakan saat penginputan atau pada akhir bulan toko tersebut bisa mengeluarkan data printout toko. Maka user diminta untuk menginput atau melaporkan data sell out tersebut. Contoh, karena ini masih proses pengembangan ya, untuk yang data sell out ini yang keluar hanya tampil untuk produk on saja. Contoh, untuk Mayumi tube pedas itu bulan ini, bulan September kemarin itu ada 70 piece, maka nilai totalnya langsung dikali dengan harga normal yang diinput tadi. Contoh dia satunya 20.800. Jadi dia langsung menginput, Bu. Ya, Bapak Ibu langsung menginput, totalnya adalah 1.456. Seperti itu. Seperti ini. Lalu ada total di bagian bawah 1.982.000. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya data tersebut ada program promo, otomatis dia tidak bisa menjumlah dengan jumlah yang sama. Maka untuk yang nilai value ini bisa diedit Ibu, bisa direvisi seperti angka yang di sebelahnya sini Bu, bisa diedit. Seperti itu ya. Tapi karena ini lagi proses pengembangan, untuk value belum dapat kami edit. Jika sudah benar semua totalnya sesuai dengan printout toko, maka kita kirim. Seperti ini ya Bu. Data tidak boleh ada yang kosong. Kalau kosong wajib dikirim 0 aja. Untuk data sell in berikutnya adalah toko yang tidak bisa mengeluarkan atau memberikan printout toko. Maka user menginput data sell in. Nah, untuk toko ini, untuk aplikasi di dalam sini menunya itu tidak tampil seperti ini by SKU, tapi hanya berupa quantity dan value-nya saja, dan itu bisa diedit, bisa direvisi berupa golongan aja di toko tersebut seperti itu. Ketika sudah diinput, maka tinggal kirim. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tampilan ini tidak ada. Untuk menu selanjutnya adalah foto aktivitas. Foto aktivitas ini adalah daily activity atau daily validasi atau data validasi, pengesahan atau misalnya ada yang mau kita pantau, ada yang mau kita monitoring. Contoh pemasangan akrilik atau kita ada pemasangan wobbler seperti itu. Maka kita buatkan kategorinya seperti ini, maka user tinggal memilih. Contoh ada pemasangan POSM, maka user tinggal memilih lalu foto untuk alokasi tadi sudah berjalan. Contoh seperti ini. Lalu pilih keterangannya. Contoh pemasangan wobbler ada 5 piece seperti ini. Bisa ditambahkan fotonya dan itu tidak terhingga, tidak terbatas, tapi biasanya kita 2 atau 3 foto itu sepertinya sudah cukup. Seperti ini. Lalu terkirim. Foto aktivitas ini untuk kategori bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu lanjut untuk PIC toko. Untuk PIC toko ini user melaporkan petugas toko saat itu bernama siapa dan fotonya dan kontaknya berapa seperti ini. Contoh Amel untuk PIC toko Alfamart Sunter Kemayoran dengan nomor HP sekian, jabatan SPV toko, lalu dokumentasi, lalu kirim. Untuk PIC toko tersebut hanya dikirim 1 kali 1 toko, 1 orang 1 toko. Jadi jika salah penginputan diedit saja atau direvisi atau diperbaharui, maka yang tersimpan adalah PIC toko terakhir yang diupdate. Contoh misal saya update untuk atas nama Revi, seperti itu. Maka simpan. Maka PIC yang tampil terakhir adalah Ibu Revi, seperti itu. Demikian untuk 14 menu yang ada di Hanoman kami.
Berikut untuk daftar kerja, tadi sudah saya jelaskan untuk daftar kerja. Untuk slip gaji seperti biasa, kita bisa melihat atau user bisa melihat slip gajinya dia di bulan itu atau di bulan yang lalu ya. Seperti ini, tinggal pilih tanggal, lalu download seperti itu. Karena ini masih perbaikan, jadi belum ada database yang dikirim atau di input. Untuk ambil gambar BPJS juga tinggal difoto. BPJS Kesehatan, TK maupun NPWP tinggal difoto saja seperti itu. Lalu untuk izin sakit off, user diminta untuk melaporkan jika hari itu dia off atau dia hari itu izin. Nah, pada saat pemilihan izin ini dia akan melaporkan izinnya itu sampai kapan, tanggal berapa sampai kapan, seperti ini. Ya, izin itu yang masuk kategori izin adalah izin keadaan seperti keluarga dalam satu rumah meninggal atau melahirkan atau keguguran, izin menikah atau menikahkan, membaptiskan atau mengkhitankan anak, itu ada di sini, tinggal pilih. Misal saya anggota keluarga dalam satu rumah meninggal, saya akan pilih ini tanggal 8 izin sampai dengan 9 contoh, lalu saya foto. Bisa dari galeri atau kamera seperti ini, lalu kirim. Seperti ini. Oke, lalu kirim. Seperti itu ya Bapak Ibu jika ada izin sakit maupun off. Lalu untuk di menu terakhir ada itinerary. Itinerary ini adalah menu schedule atau jadwal kunjungan SPG, MD, tim lapangan maupun TL juga. Jadi di sini koordinasinya antara TL dan koordinator PSI masing-masing akan mengupload schedule tersebut di Hanoman. Jadi user kunjungan sesuai dengan jadwal tadi. Schedule tadi tidak mengikat, jadi bisa dirubah oleh level TL ke atas sewaktu-waktu berubah atau ada case tertentu bisa dirubah. Lalu di sini juga keunggulannya kita bisa menghitung realisasi atau dari schedule aktualnya berapa persen total kehadiran atau total kunjungan yang realisasi terhadap schedule kunjungan dia, realisasinya terhadap kunjungan berapa persen, itu bisa menghitung nanti di report daftar kerja yang seperti ini, yang di sini Bu. Seperti itu. Jadi semuanya ada laporan yang hari itu di-input atau hari itu dikerjakan, ada tampilannya di sini. Karena ini masih pengembangan, jadi masih belum bisa ditampilkan. Seperti itu. Sekian Bapak Ibu untuk presentasi saya untuk Hanoman Newborn ini. Bisa dilanjut, apakah ada pertanyaan sampai sini? Terima kasih.